wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofi Munaja dengan NIM A1S12473 dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2024. Sini saya berperan sebagai konselor dan tentunya ada klien saya, Meta, sebagai klien. Di sini saya meroleplaykan praktik konseling yaitu person centered therapy, di mana teori ini jadi Carl Rogers, di mana konselor tidak banyak memberikan solusi tetapi membangun suasana agar aman, nyaman sehingga klien dapat bercerita secara bebas dan tidak merasa dihakimi. Selamat menyaksikan. Selamat malam Kak. Halo, Dengan siapa sebelumnya? Kak Meta. Oh, ini Kak Meta. Gimana kabarnya hari ini Kak Meta? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat. Apa kegiatan hari-harinya Kak? Saya kuliah sambil kerja, Kak. Kakaknya kuliah sambil kerja. Kakaknya mahasiswa akhir mungkin? Iya, semester akhir banget. Mungkin bisa diceritain kondisi kakaknya sekarang gimana? Lebih sibuk ke skripsi sama kerja sih, Kak. Kerjanya part-time. Katanya capek masih Kak? Capek, Kak. Kalau gimana untuk kerjaannya Kak sambil kuliah? Mungkin ada kendala? Kalau di kerjaan, kendala ya seputar dunia kerja sih, Kak. Kalau kuliah, ya ada kendala karena ya udah di semester akhir banget. Terus lagi nyusun juga ada kendala sih, kayak ya berbagai faktor sih, Kak. Dari saya sendiri, dari keadaan, terus sama dosen juga sih. Mungkin kakak bisa diceritain kendalanya yang dari diri kakak sendiri itu gimana, dari mulai kerja, dari dosennya mungkin? Kalau kendala dari diri aku sendiri itu mungkin karena faktor keduanya, Kak. Kalau dari aku kayak ya faktor dari kerjanya, terus juga faktor dari kuliahnya. Kayak ya dunia kerja ternyata nggak semudah yang dibayangin. Terus dunia kuliah ternyata nggak seindah yang dibayangkan. Jadi kayak ya dua-duanya bikin kendala di diri aku, cuman kayak lebih problemnya banget yang di pikiran aku sekarang tuh lebih ke skripsi sih, Kak. Kayak kuliah nih ntar lagi aku udah mau di DO, jadi kayak aja mundur serba bingung. Jadi kakaknya ini bingungnya antara mau skripsi, nanti takut kerjaannya keteter, tapi mau pilih kerjaan buat bantu kuliah, takut skripsinya nggak selesai. Itu ya Kak? Iya, Kak, kayak kalau misalnya aku nggak kerja nih bingung juga kan, karena juga kebutuhan tercover juga dari kerja. Kalau aku terusin kerja terus, partnya makin banyak, makin ini, di akunya juga capek. Terus akhirnya kuliah aku juga terbengkalai, skripsi aku jadi nggak kepegang sama sekali kan, Kak, karena kayak ya kerja, pulang kerja pasti capek, udah gak punya waktu buat ngurusin skripsi, buat istirahat. Jadi capek deh, gak capek fisik, capek pikiran, capek mental. Jadi ibaratnya capeknya tuh double gak sih Kak? Capek kerja sampai masih mikir skripsi gitu ya. Mungkin kalau jadi dosennya itu gimana Kak untuk skripsi? Kalau skripsi tuh ya gak semua mahasiswa akhir tuh beruntung ya, Kak. Kadang ya dapat PS yang kayak gitu, kadang dapat PS yang support, kadang juga dapat PS yang kayak bodo amat. Jadi kayak ya kalau dari aku sih ya bisa kakak nilai sendiri sih. Kalau udah ternyata aku udah semester akhir ya masih gini-gini aja, ya mungkin aku nggak sepenuhnya nyalahin dosen. Cuman ya mungkin kalau kita perlu banyak dukungan mungkin ya bisa ya. Cuman mungkin ya
biasanya juga balik lagi ke aku pribadi, aku juga banyak kegiatan ternyata kayak ya, dan aku pun nggak bisa nyelesain itu tepat waktu juga kan. Ya balik lagi ke dosen, mungkin mikirnya kayak ya toh mereka juga nggak tahu kehidupan kita sehari-hari kan kak. Ya mungkin mikirnya secara umum aja, nggak semua orang juga ada yang kuliah sambil kerja kan. Ya gitu, cuman ya dari sisi dosennya memang gak pernah nanyain sih kendalanya apa, cuman kayak ya mikirnya mungkin kayak mahasiswa memang ya kadang hilang-hilangan gitu kan. Terus sih kak, cuman ya nggak nyalain, cuman kayak ya salahnya tetap di aku sih. Karena kerja terus kayak mungkin aku terlena juga, iya itu sih kak. Nah, untuk pilihan kakak kuliah sambil kerja ini keputusan kakak sendiri atau ada tuntutan lain? Kalau tuntutan lain dan faktornya itu mungkin aku nggak bisa nyeritain ya kak, mungkin di privasi, cuman ya emang keadaannya nuntutnya kayak gini gitu posisinya. Mungkin ya aku nggak seberuntung orang-orang lain gitu, tapi aku masih bersyukur juga sih kayak di sini aku bisa kuliah kak, walaupun ya kayak dikejar-kejar sama diri sendiri kan. Kerja ya kuliah capek kak, lebih kayak mungkin ya teman-teman yang kuliah sambil kerja juga ngerasain yang sama sih sama aku, cuman kayak ya dilemanya aku tuh karena udah mahasiswa akhir kan kak, serba salah. Aku kayak kalau aku kerja terus aku di DO ya buat apa, kan aku tujuan aku awal kuliah. Terus aku kerja juga gimana caranya biar aku nge-backup kuliah aku. Kalau misalnya ujungnya kayak gitu nggak janggal kan kak, kayak aku udah capek-capek kerja berkuliah tapi ternyata aku di DO capek kan. Ini capek ya jadi kakaknya, harus ini harus itu. Kalau nggak dilanjutin kuliahnya sayang banget udah sejauh ini gitu kan, mengisahin kerja. Tapi sayang kita udah ngerasain hasilnya gitu. Kalau untuk dari dukungan orang tua itu gimana kak? Kalau dari orang tua tuh gimana ya pak, mungkin kayak kita kan udah gede ya, nggak tahu ya orang lain ngerasain apa enggak, tapi setahu aku kayak ya teman-temanku juga pada gitu sih di teman kerja aku, kayak komunikasi ke orang tua tuh semakin besar tuh nggak akan seperti kita waktu kecil. Mungkin dulu awal kuliah emang sering nanyain gimana. Kalau sekarang tuh ya cuman just nanya kayak gimana kak, udah sehat, kayak misalnya sehat enggak gitu. Sehat kayak gitu ya, cuma sekedar nanya kayak gitu, nggak pernah nanya kayak gimana hari ini. Padahal yang dibutuhin kadang tuh nggak sehat ya, mungkin orang tua mikirnya kita baik-baik aja ya kak. Terlebih lagi dari kita pribadi kayak mau nyeritain beban mereka juga banyak kan, nggak cuma kita doang. Saya pikir pun kayak nggak pantas rasanya kayak aku berkeluh kesah ke mereka tentang beban aku pribadi. Malu iya, takut mereka khawatir iya, itu sudah salah sih. Kayak kalau ngedukung ya ngedukung, siapa sih orang lain nggak ngedukung gitu loh kak. Cuman kayak masalahnya di aku pribadi sih kak, kayak dilema jadinya, kayak capek fisikan, mental, kayak ya aku nggak tahu ya aku capek mental apa enggak, tapi aku ngerasa gitu karena kayak aku sering banget kayak mikir gitu loh. Mikir aku tuh kayak orang tuh bilang overthinking ya, tapi kayak aku rasa tuh aku mikirnya kayak dibilang berlebihan juga iya, cuman aku kayak nggak bisa ngontrol lagi gitu pikiran aku. Biasanya kan kalau orang waras ya bisa ngontrol pikirannya sendiri kan, ini arahnya kemana gitu. Ini enggak kak, kayak banyak banget nih, berisik banget di kepala, kayak kamu nih lebih banyak kayak pikirannya tuh kayak ngomong kayak kamu tuh gini-gini, kayak nyalahin gitu loh. Terus jadi kayak di batin kita tuh ngerasa oh iya, tapi yang kayak yang dikatain tuh ya bener semua, kayak kamu nih sibuk ini itu. Terus kayak harusnya kamu lebih kuat lagi dong, kayak gini-gini. Banyak orang yang kerja kuliahnya sukses selesai kayak gitu. Tapi kayak kalau dibilang kecewa sih kak sama diri sendiri kan jadinya, gara-gara pikiran ya yang nggak bisa dikendali. Tapi sebenarnya itu kan
pikiran yang muncul karena faktor kelelahan, mungkin ya kak, berat kerja atau stres gitu kan. Sebenarnya itu eh, bukan 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 yang langsung omongan tiba, tapi langsung dari otak yang kayak mikir kayak kamu ini kayak gini gitu kan. Padahal kan sebenarnya itu emang itu tuh dari diri kakak sendiri gitu, nggak dari orang lain, dan semua itu juga balik lagi gitu. Jadi kakak tuh sebenarnya kayak gini atau kayak gitu kan. Nah itu kak, pikiran yang kayak gitu tuh yang bikin makin bingung. Sebenarnya tuh kita tahu nih kita dilema di mana, kita tahu jawabannya di mana, tapi itu kita tuh kayak serba salah gitu loh kak. Kayak maju salah, mundur salah, maju kena, mundur kena, terus berhenti pun juga salah. Rasanya kayak kok stuck aja sih kamu gitu lah. Kayak misalnya mundur ngambil nafas aja bentar kayak salah aja, karena kayak udah posisinya udah kejepit kan. Kayak maju salah, mundur salah, itu bingung. Sebenarnya mau maju takut nggak kejar semua, tapi kalau berhenti sayang banget gitu kan kak. Tapi kalau untuk berhenti, opsi berhenti itu sayang banget kak, beneran sayang banget, karena udah sejauh ini kan. Ibaratnya kakak tuh tinggal beberapa langkah lagi loh bisa dapetin itu gitu. Nah itu sih kak. Nah kayak ya ini aku mau sharing ya, kayak kadang tuh aku ngerasa kayak ya itu tadi ada beberapa kata kayak di kepala aku tuh support aku kayak kamu udah sejauh ini loh, katanya kamu bisa. Tapi ada part itu tadi mungkin ya yang kayak kakak bilang, mungkin karena faktor kecapean ya. Kecapean tuh jadi kayak badan kita, hati kita kan ngerasa lelah juga, jadi tuh kayak nggak bisa ngedukung. Kayak bisa loh cuma lagi ini tuh nggak ada, jadi tuh kayak semua tuh kayak cacing ke diri sendiri kan, terus ngerasa lelah banget, kayak kecewa ke diri sendiri. Jadinya kayak rasa syukur yang aku bilang yang kayak aku udah sejauh ini loh, itu tuh kayak hilang aja kak. Dan itu tuh di posisi yang benar-benar di titik kayak aku nggak tahu mau ngapain. Aku maju salah, mundur salah, berhenti salah, kayak ngerasa malah tiba-tiba tuh kayak pikiran itu kayak udah hilang aja kayak gitu. Itu part yang kayak nggak tahu, kosong banget kayak, karena kita mau ngomong sama siapapun ya bingung juga kan. Itu ngerasa kayak pengen hilang aja gitu. Tapi kalau kakaknya hilang, nggak sayang kak. Maksudnya kan ya mungkin teman-teman kakak emang udah banyak yang lulus mungkin kan, sahabatan kakak sidang yang lulus atau udah yang dapat kerja gitu kan. Tapi kan ya mungkin itu bisa motivasi buat kakak, mereka aja bisa loh, berarti kan saya juga bisa gitu. Nah ya sih kak, kayak ya aku mikir kayak mereka aja bisa, masa aku nggak bisa. Tapi kadang tuh ya nggak semudah yang kita anggap kak. Kayak susah loh gitu loh. Bahkan malah kalau ngelihat dari aku pribadi tuh malah sekarang ya kak, kayak aku terjebak ngelihat orang tuh aku malah jadi insecure. Masa kayak orang itu bisa ya, kok aku belum bisa ya gitu. Mungkin karena udah di fase lelah ya, jadi kayak ngerasa, malah lebih ngerasa insecure. Kayak jiwa-jiwa fighting itu udah hilang. Pasti awal aja kuliah dulu semangat ini, cuma kayak biasa aku pikir-pikir kak, sebenarnya nggak ada banyak kendala loh di perkuliahan aku. Cuman di semester akhir ini aja aku hilang arah rasanya. Mungkin di sini saya nggak bisa ngasih banyak solusi ya kak, karena kan kakaknya kan nggak tahu juga apa yang harus dilakukan gitu kan. Tapi kalau misalnya kakaknya butuh tempat cerita atau butuh teman ngobrol, kakaknya bisa datang ke sini. Dan untuk kuliah kakak pernah dengar nggak sih orang yang bilang secapek apapun kamu kuliah, pulang dengan gelar sarjana. Masa kakaknya nggak mau pulang bawa gelar? Mau banget lah kak, kayak jatuh bangun hari ini loh buat memperjuangkan itu kan. Ya makasih ya kak, maksudnya mau dengerin aku. Kadang tuh ya mungkin di seusia aku udah nggak punya circle pertemanan, ya punya mungkin kecil, dan itu pun udah sibuk masing-masing. Terus di dunia kerja aku ya sibuk masing-masing, kayak yang ngerasa kosong gitu aja. Karena kalau kayak ya benar
kayak kalau misalnya kita gak punya teman cerita tuh lebih banyak overthinking, terus mikirannya aneh-aneh sih. Pernah nganter-nganterin sama pikirannya Kak. Iya, iya bener banget. Jadi kayak kalau udah ketemu teman cerita tuh ada banget sih, kayak lega. Hari ini pernah merasa ya sedikit lega, mungkin ya belum lega banget cuman ya merasa. Mungkin kakaknya bisa datang 2 hari atau 3 hari lagi atau seminggu mungkin. Kalau kakaknya butuh kapan aja silahkan minta sih. Ya Kak, makasih ya Kak. Semangat ya Kak, karena kalau semua orang tuh bisa di posisi kakak yang kuliah sambil kerja, karena itu tanggung jawabnya benar-benar double dan gak semua orang bisa. Kakaknya bisa sampai titik ini tuh kakaknya hebat. Semangat ya Kak.